Halo sahabat Quran yang yang terkasih, jumpa lagi dengan saya Pastor Yos Fernandes Wamatus dalam renungan harian Sabtu 31 Juli 2021. Apa kabar? Saya berharap Anda semua tetap dalam keadaan baik, sehat, dan tetap semangat. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan. Kita tanda diri kita dengan tanda kemenangan Kristus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, sampailah berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Maka ia berkata kepada pegawai-pegawainya, "Inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya. Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggu dan memenjarakannya, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus, saudaranya. Sebab Yohanes pernah menegur Herodes, 'Tidak halal engkau mengambil Herodias.' Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut kepada orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah putri Herodias di tengah-tengah mereka dan menyenangkan hati Herodes, sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, putri itu berkata, 'Berikanlah kepadaku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam.' Lalu sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya orang memenggal kepala Yohanes di penjara dan membawanya di dalam sebuah talam, lalu diberikan kepada putri Herodias, dan putri Herodias membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis mengambil jenazah itu dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahu Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Qurani Marum yang terkasih, Injil hari ini sangat menarik. Salah satu tokoh yang dikisahkan dalam Injil hari ini adalah Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis, kalau kita lihat dari Injil yang kita dengarkan hari ini, kita bisa mengatakan bahwa Yohanes Pembaptis adalah korban kepentingan dari orang yang berkuasa, yakni Herodes. Herodes mengorbankan Yohanes Pembaptis karena kepentingan dirinya sendiri. Karena untuk dan demi menjaga nama baiknya, Herodes memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Berawal dari pesta ulang tahun Herodes. Di sana putri Herodias menari menghibur Raja Herodes dan tamu-tamunya. Karena Herodes begitu bahagia, begitu gembira dihibur oleh putri Herodias, ia berjanji akan memberikan hadiah apa saja kepada putri Herodias itu. Bahkan setengah dari kerajaan pun akan diberikan kepada putri Herodias tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, saking gembiranya Herodes menjanjikan apapun yang diminta oleh putri Herodias itu diberikan olehnya. Nah, putri Herodias kemudian datang kepada ibunya, si Herodias, bertanya, berunding mengenai apa yang harus diminta dari Herodes. Dan ibu dari si putri Herodias itu sendiri menghasut putrinya untuk meminta kepala dari Yohanes Pembaptis, meminta agar Herodes memberikan kepala Yohanes Pembaptis dalam sebuah talam. Si putri datang kepada raja dan menyampaikan apa yang dikehendakinya. Raja Herodes terkejut. Ia tersentak dengan permintaan dari putri Herodias itu. Memang Herodes tidak suka dengan Yohanes Pembaptis karena Yohanes Pembaptis pernah menegurnya berkaitan dengan Herodias. Herodias adalah istri dari saudaranya sendiri yang diambil oleh Herodes menjadi istrinya. Yohanes Pembaptis mengingatkan bahwa itu adalah hal yang tidak halal. Karena Herodes tidak suka, maka Herodes memenjarakan Yohanes Pembaptis. Tapi Herodes sama sekali tidak bermaksud untuk memenggal atau membunuh Yohanes Pembaptis. Maka dalam Injil kita mendengar bahwasanya
Ketika Herodes mendengar permintaan dari putri Herodias itu, Herodes merasa sedih. Tetapi karena dia sudah terlanjur bersumpah, terlanjur berjanji, dan demi menjaga nama baiknya di hadapan tamu-tamunya, supaya dia tidak dibilang ingkar janji, supaya dia tidak dibilang hanya bisa berjanji tapi tidak bisa menepati, maka Herodes memerintahkan seseorang untuk memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Jadi dalam hal ini, Yohanes Pembaptis dibunuh, kepala Yohanes dipenggal karena demi menjaga nama baik Herodes di hadapan tamu-tamunya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, sangat ironis sekali bahwasanya nyawa seorang manusia dikorbankan hanya demi menjaga nama baik, hanya demi kepentingan diri sendiri. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, sahabat Quran Animarum yang saya cintai, dalam kehidupan sehari-hari kita pun kerap kali berlaku seperti Herodes. Demi kebaikan kita sendiri, demi kepentingan diri kita sendiri, demi keuntungan kita sendiri, kadang-kadang kita tidak segan-segan menjatuhkan orang lain. Kita tidak segan-segan mematikan orang lain. Mungkin kita tidak membunuh orang lain, tetapi kita mematikan karakternya. Kita membunuh karakternya sehingga orang lain tidak bisa berkembang dan kita sendiri menjadi maju, kita sendiri menjadi terlihat lebih daripada orang lain. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita semua dipanggil untuk tidak menjadi Herodes-Herodes baru di masa ini. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita dipanggil menjadi seperti Yohanes Pembaptis. Semua kita dipanggil menjadi pribadi seperti Yohanes Pembaptis yang berani menyatakan kebenaran. Walaupun pada akhirnya karena dengan menyatakan kebenaran dia ditangkap, dia dibelenggu dan dipenjarakan. Bahkan dia menjadi korban dari kepentingan. Kita dipanggil menjadi pribadi-pribadi yang berani menyatakan kebenaran. Bahkan ketika kita menyatakan kebenaran tersebut, kita dikucilkan orang, kita dibenci, bahkan kita dimusuhi oleh orang lain. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, mari kita belajar menjadi pribadi Yohanes Pembaptis yang berani menyatakan kebenaran. Dan jangan sampai kita menjadi Herodes-Herodes baru yang karena kepentingan diri sendiri mengorbankan orang lain, menjatuhkan orang lain. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih telah mengikuti renungan harian di channel ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.